Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin dengan nomor induk mahasiswa 2430307030018 dari jurusan Ilmu Pemerintahan, ingin menyelesaikan tugas kebijakan sektor publik tentang materi yang terkait dengan pengertian kebijakan publik, tahapan pembuatan kebijakan publik, dan aktor serta pemangku kepentingan dalam kebijakan publik. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke dalam penjelasannya. Jadi ada pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini bersifat resmi dan memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum serta mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Jadi karakteristik kebijakan publik itu bersifat kolektif, yaitu ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan individu. Bersifat formal, yaitu ditetapkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah, parlemen, atau badan administratif. Lalu masuk ke bagian memiliki tujuan tertentu. Jadi kebijakan publik itu memiliki tujuan tertentu seperti untuk menyelesaikan masalah atau mencapai sasaran tertentu. Lalu mengandung aturan dan tindakan, bisa berupa peraturan, program, atau keputusan yang mengatur perilaku masyarakat. Lalu dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik pasti dapat dipertanggungjawabkan. Ada mekanisme evaluasi dan akuntabilitas. Lalu kita masuk ke dalam fungsi kebijakan publik. Fungsinya adalah menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, mengatur hubungan antar warga dan antara warga dengan negara, lalu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Lalu kita masuk ke dalam tahapan pembuatan kebijakan publik. Jadi, proses pembuatan kebijakan publik merupakan rangkaian langkah sistematis yang bertujuan menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu seperti mengamati dan mengenali masalah yang ada di masyarakat. Lalu melakukan analisis untuk memahami akar masalah dan dampaknya. Contohnya tuh seperti tingginya angka pengangguran, kemacetan lalu lintas, atau masalah lingkungan. Lalu perumusan kebijakan. Jadi perumusan kebijakan ini seperti mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan dan data yang akurat. Lalu menyusun rancangan kebijakan yang mencakup tujuan, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu ada legitiminasi kebijakan, yaitu proses pengesahan kebijakan melalui mekanisme formal seperti persetujuan legislatif, keputusan eksekutif, atau referendum. Jadi tahap ini penting agar kebijakan memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan secara resmi. Lalu ada implementasi kebijakan, seperti pelaksanaan kebijakan oleh lembaga atau aparat yang berwenang, lalu melibatkan koordinasi antar instansi dan pengelolaan sumber daya. Dan ada tantangan pada tahap ini, yaitu adalah memastikan kebijakan dijalankan sesuai rencana dan mengatasi hambatan di lapangan. Lalu ada evaluasi kebijakan, yaitu seperti menilai efektivitas dan dampak kebijakan terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Evaluasi dapat bersifat formatif selama pelaksanaan atau sumatif setelah pelaksanaan. Jadi, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki atau merevisi kebijakan. Lalu, kita masuk ke bagian aktor dan pemangku kepentingan dalam kebijakan publik. Dalam proses kebijakan publik, berbagai aktor dan pemangku kepentingan memiliki peran dan pengaruh yang berbeda. Berbeda itu seperti mereka dapat berkontribusi dalam pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan.
Jadi pemerintah itu kan ada eksekutif, legislatif, dan birokrasi. Jadi yang bagian eksekutif itu seperti presiden, menteri, gubernur, bupati yang membuat dan melaksanakan kebijakan. Legislatif seperti DPR, DPRD yang mengesahkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Lalu birokrasi itu seperti pegawai negeri yang menjalankan kebijakan di lapangan. Lalu masyarakat. Masyarakat itu seperti individu dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau yang terdampak kebijakan. Masyarakat dapat memberikan aspirasi, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan. Lalu ada lembaga swadaya masyarakat atau kita singkat LSM, yaitu organisasi non-pemerintah yang aktif dalam advokasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. LSM sering menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Lalu ada media massa berperan sebagai penyebar informasi, pengawas kebijakan, dan pembentuk opini publik. Media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan tekanan terhadap pembuat kebijakan. Lalu ada sektor swasta, yaitu perusahaan dan pelaku bisnis yang dapat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau terdampak oleh kebijakan tersebut. Sektor swasta juga dapat memberikan masukan dan dukungan sumber daya. Jadi kita masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan publik adalah instrumen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah sosial. Proses pembuatannya melibatkan tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Zainuddin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.